Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Kiki Nakesha AS dengan NIM 20701211083 dari kelas Pendidikan Matematika C UIN Alauddin Makassar. Nah, kali ini saya akan membahas aplikasi PD Orde 1 dan Orde 2. Kali ini pertama saya akan membahas PD Orde 1. Nah, sebelumnya, apa sih itu PD Orde 1? Nah, PD Orde 1 ini merupakan suatu persamaan diferensial yang mempunyai turunan tertingginya adalah 1. Secara umum, PD Orde 1 mempunyai bentuk umum, Y aksen tambah P, yaitu Y aksen tambah PX sama dengan QX. Dengan P dan Q itu adalah fungsi kontinu pada interval A, pada interval X lebih besar dari alfa dan lebih kecil dari beta. Kemudian aplikasi Orde 1 pada bidang fisika itu contohnya benda dengan berat 16 Newton dijatuhkan dari suatu ketinggian tertentu yang berawal dari keadaan diam jika kecepatan benda jatuh V dan kecepatan gravitasi bumi adalah G sama dengan 10 m per dt kuadrat serta gaya gesek udara adalah min 4V. Tentukan persamaan ekspresi kecepatan V dan jarak X pada saat tertentu. Nah, sebelumnya kita klasifikasikan dulu hukum Newton itu, 2 Newton itu mengatakan bahwa F sama dengan M kali A atau sigma F sama dengan M kali A. Analogi hukum Newton 2 dengan gaya barat yaitu W sama dengan M kali G. F pada hukum Newton 2 itu dipresentasikan dengan W, sehingga A itu sama dengan G. Dan dapat dituliskan M kali G sama dengan W. Kan tadi G itu sama dengan A, sehingga kita dapat ubah persamaannya M kali A sama dengan F. M kali dV per dt itu, kemudian M kali dV per dt sama dengan F, di mana dV per dt itu merupakan kecepatan terhadap waktu. Nah, kita kembali lagi soal, nah yang dimana yang diketahui itu F1 sama dengan W sama dengan 6 Newton itu merupakan gaya ke bawah. Dengan G-nya itu 10 m per dt kuadrat, dan F2-nya gaya gesek udara atau sama dengan min 4V yang merupakan gaya ke atas. Sehingga kita bisa kita bisa kembali ke rumusnya itu M kali dV per dt sama dengan F1 ditambah F2. Nah, M itu kan tadi W per G dikali dV per dt sama dengan F1 tambah F2. W yang tadi kan 16 dengan G-nya itu 10, dV per dt sama dengan 16 dikurang 4V. Nah, kita ubah persamaannya menjadi PD variabel terpisah. Pertama, kita kali silang kan menghasilkan 16 per 10 dV sama dengan 16 per 4V dt. Dan ini kan masih ada V dengan dt, jadi kita pindah ruaskan ke kiri dan menghasilkan 1 per 16 kurang 4V dV sama dengan 10 per 16 dt. Nah, ini merupakan bentuk variabel terpisah. Selanjutnya, karena tadi benda berawal dari keadaan diam, maka V0-nya itu sama dengan 0. Sehingga model PDB sekarang itu PDB variabel terpisah yang dimana 1 per 16 kurang 4V dV sama dengan 10 per 16 dt dengan nilai awal V0 sama dengan 0. Adapun solusi dari PDB variabel terpisah yaitu kita integralkan kedua ruas, sehingga integral 1 per 16 dikurang 4V dV sama dengan integral 10 per 16 dt. Nah, untuk integral 1 per 16 kurang 4V dV, pertama kita misalkan W-nya itu sama dengan 16 kurang 4V, sehingga jika kita turunkan W terhadap V itu menghasilkan min 4. dV-nya sama dengan min 1/4 dW. Nah, jadi bentuk ini kita ubah integral 1 per W dikalikan tadi dV-nya itu min 1/4 dW, sehingga integral 1 per W dikali min 1/4 dW. Nah, menghasilkan integral min 1/4 W kali dW. Nah, 1/4 ini kita bisa keluarkan sebagai konstanta, sehingga menghasilkan min 1/4 integral 1 per W dW.
Nah, hasil integralnya itu menghasilkan min 1/4 dan 16 kurang 4V ditambah C. Jadi, integral 1/16 kurang 4V dV itu sama dengan integral 10/16 dt. Nah, hasilnya tadi itu kan 1/4 dan 16 kurang 4V ditambah 1. Hasil integral 10/16 dt itu kan 10/16 T ditambah 2. Nah, ini kedua ruasnya ini kita kalikan min 4 sehingga menghasilkan dan 16 kurang 4V sama dengan min 5/2T ditambah C3. Bentuk ini kita eksponensialkan masing-masing ruas sehingga hasilnya itu E pangkat 16 kurang 4V sama dengan E pangkat min 5/2T tambah C3. Kemudian E pangkat 16 kurang 4V sama dengan E pangkat min 5/2T ditambah C3. Nah, bentuk itu bisa kita ubah menjadi 16 kurang 4V sama dengan E pangkat min 5/2T dikali E pangkat C3. Nah, kita pindah ruaskan E-nya, kita pindah ruaskan 16, jadi hasilnya itu min 4V sama dengan min 16 ditambah C E pangkat min 5/2T. Kemudian kedua ruas kita kali min sehingga menghasilkan 4V sama dengan 16 dikurang C E pangkat min 5/2T. Nah, jadi diperoleh V-nya itu 1/4 16 kurang C E pangkat min 5/2T. Jadi ini itu merupakan solusi umum persamaan diferensial variabel terpisah. Kemudian kita mencari solusi khususnya, yang dimana syarat nilai awal itu V0 sama dengan 0. V sama dengan 1/4 kali 16 kurang CE pangkat min 5/2T. Nah, V-nya tadi kan 0, sehingga kita ubah menjadi 0 sama dengan 1/4 16 kurang C. Jadi ini itu jika apapun yang dikali C, nanti hasilnya tetap C, yaitu konstanta tetap, sehingga C-nya itu sama dengan 4, sehingga persamaan kecepatan V dalam T menjadi Vt sama dengan 4 dikurang E pangkat min 5/2T. Ini diperoleh dari pensubstitusian nilai C-nya, sehingga nanti menghasilkan Vt-nya itu sama dengan 4 dikurang E pangkat min 5/2T. Selanjutnya, untuk menentukan persamaan atau ekspresi jarak, maka ubah Vt sama dengan dx per dt, sehingga model PDB sekarang adalah dx per dt sama dengan 4 kurang E pangkat min 5/2T dengan x0 sama dengan 0. Maka persamaan atau ekspresi jarak x terhadap waktu T yaitu xt sama dengan 4T ditambah 2/5E pangkat min 5/2T tambah C. Ini diperoleh dari pengintegralan terhadap ini 4 dikurang E pangkat min 5/2T menghasilkan 4T ditambah 2/5E pangkat min 5/2T ditambah C. Dengan X0 sama dengan 0, maka kita peroleh X0-nya itu sama dengan 4T ditambah 2/5E pangkat min 5/2T tambah C. Nah, nilai T ini kan tadi 0, jadi kita substitusi nilai T-nya itu 0, sehingga hasilnya 4 kali 0 kan 0, ditambah E pangkat min 5/2 kali 0 kan itu E pangkat 0 kan 1, jadi menghasilkan 2/5 saja. Nah, hasilnya itu 0 sama dengan 2/5 ditambah C, sehingga diperoleh nilai C-nya itu min 2/5. Nah, kan diperoleh nilai C-nya, kemudian kita substitusi nilai C-nya ke persamaan tadi, sehingga Xt sama dengan 4T ditambah 2/5 E pangkat min 5/2T dikurang 2/5. Persamaan kecepatan V dalam T, sehingga diperoleh persamaan kecepatan V dalam T yaitu Vt sama dengan 4 dikurang E pangkat min 5/2T, sedangkan persamaan jarak X terhadap waktu T yaitu Xt sama dengan 4T ditambah 2/5 E pangkat min 5/2T dikurang 2/5. Solusi ini merupakan solusi PDB orde 1 bidang ilmu fisika. Nah, kita beralih ke aplikasi PD orde 2. Seperti sebelumnya, kita harus mengetahui apa sih itu PD orde 2.
Nah, PD order 2 atau persamaan diferensial order 2 itu merupakan persamaan diferensial yang turunan tertingginya berpangkat 2. Bentuk umum persamaan diferensial order 2 yaitu Y double aksen ditambah PX Y aksen ditambah QX Y sama dengan Fx, di mana PX dan QX itu disebut koefisien. Adapun klasifikasinya berdasarkan bentuk umumnya itu ada dua, homogen dan non-homogen. Sedangkan berdasarkan jenis koefisiennya itu ada dua juga, koefisien konstanta dan koefisien variabel. Nah, pada kesempatan ini akan dibahas PD order 2, homogen dan homogen dengan variabel konstanta. PD order 2 homogen yaitu dengan koefisien konstanta memiliki bentuk umum Y double aksen ditambah AY aksen ditambah BY sama dengan Vx, di mana AB itu merupakan konstanta sembarang dan merupakan bilangan real serta nilai Fx tidak sama dengan 0. Sehingga rumusnya itu Y sama dengan YH ditambah YP, di mana YH sama dengan solusi homogen, YP-nya itu merupakan solusi non-homogen. Nah, kali ini aplikasi order 2 itu kita ambil rangkaian RLC, yang dimana itu merupakan rangkaian listrik yang tersusun atas resistor, induktor, dan kapasitor baik seri maupun paralel. Rangkaian ini dapat dikatakan rangkaian RLC karena sesuai dengan lambang masing-masing komponennya, yaitu ketahanan atau hambatan dengan simbol R dengan satuan ohm, dan induktor dengan simbol L dengan satuan Henry, dan kapasitor dengan simbol C dengan satuan farad. Besar arus yang mengalir dalam rangkaian tersebut diberikan oleh selesian PD, yaitu LI double aksen ditambah RI aksen ditambah 1/C sama dengan E aksen. Ini merupakan gambar dari rangkaian RLC. Adapun aplikasi persamaan diferensial order 2 pada rangkaian arus searah atau RLC itu, di mana sebuah hambatan R dengan satuan ohm dan sebuah kumparan L dengan satuan Henry dan sebuah kapasitor C dengan satuan farad dalam rangkaian seri dengan sumber daya elektromagnetik yang menyediakan suatu voltase ET volt pada saat T. Nah, pada kasus ini berlaku hukum Kirchhoff, muatan Q pada kapasitor diukur dalam coulomb memenuhi LD kuadrat Q per dt kuadrat ditambah RD Q per dt ditambah 1/C Q sama dengan ET. Nah, arus I ini sama dengan dQ per dt diukur dalam ampere memenuhi persamaan yang diperoleh dengan pendiferensialan persamaan di atas. Terdapat T, yaitu LD kuadrat I per dt kuadrat ditambah RDI per dt ditambah 1/C I sama dengan E aksen T. Nah, soalnya itu, tentukan muatan Q dan arus I sebagai fungsi dari waktu T dari suatu rangkaian RLC dengan R-nya itu 6 ohm, dan L-nya itu 0,1 Henry, dan C-nya itu 4 × 10⁻⁴ Fahrenheit, dan E-nya itu 24 volt. Dengan diasumsikan saat awal arus dan muatannya adalah 0 pada waktu saklar tertutup. Nah, penyelesaiannya kita tentukan itu persamaan apa yang digunakan. Nah, pada kali ini persamaan yang digunakan itu L d kuadrat Q per dt kuadrat ditambah R dQ per dt ditambah 1/C Q sama dengan ET. Nah, dengan hukum Kirchhoff tentang rangkaian RLC diperoleh, untuk kan tadi nilai L-nya itu 0,1 sehingga kemudian D kuadrat Q per dt kuadrat itu kan turunan kedua, jadi kita bisa tuliskan 0,1 Q double aksen ditambah R-nya kan tadi 6, jadi 6 Q aksen ditambah 1 per tadi nilai C-nya kan 4 × 10⁻⁴, jadi 1 per 4 × 10⁻⁴ Q sama dengan nilai ET-nya itu 24. Persamaan ini pada kedua kita bisa kalikan 100 sehingga persamaannya menjadi Q double aksen ditambah 600 Q aksen ditambah 2600 Q sama dengan 2400. Nah, kita peroleh persamaan karakteristiknya itu R kuadrat ditambah 600R ditambah 250.000 sama dengan 0.
sehingga akarnya menjadi kita mencari akarnya menggunakan rumus ABC, yaitu min B plus minus akar pangkat B pangkat 2 dikurang 4 kali AC per 2A. Kita masukkan nilainya ini nilai A-nya 1, nilai B-nya 600, dan nilai C-nya 250.000. Kemudian kita substitusikan ke rumus sehingga R12-nya itu min 600 plus minus akar 600 kuadrat dikurang 4 kali 250.000 per 2. Sehingga menjadi min 600 plus minus akar min 640.000 per 2. Kita sederhanakan jadi menghasilkan min 600 plus minus min 600 plus minus 800i per 2. Nah, ini kan kita bagi keduanya kita bagi 2 sehingga menghasilkan R1 R2-nya itu min 300 plus minus 400i. Nah, dari sini kita bisa tentukan solusi homogennya QH sama dengan E pangkat min 300T C1 cos 400T ditambah C2 sin 400T. Nah, dengan menggunakan metode koefisien tak tentu, maka QP-nya sama dengan A, di mana A-nya itu sama dengan 2400 per 250.000. Hasilnya itu 9,6 dikali 10 pangkat min 3, sehingga solusi homogen QP-nya sama dengan 9,6 dikali 10 pangkat min 3. Nah, sehingga kita peroleh solusi umumnya yang dimana tadi kedua solusi itu kita jumlahkan sehingga hasilnya Q sama dengan QH ditambah QP itu sama dengan E pangkat min 300T dikali C1 cos 400T ditambah C2 sin 400T ditambah 9,6 X dikali 10 pangkat min 3. Nah, kemudian kita mencari C1 dan C2-nya, di mana dengan menggunakan syarat awal Q0 sama dengan 0 dan I0 sama dengan 0. Maka Q-nya itu, kan tadi Q-nya itu sama dengan E pangkat min 300T dikali C1 cos 400T ditambah C2 sin 400T ditambah 9,6 kali 10 pangkat min 3. Nah, Q0-nya itu sama dengan E pangkat min 300T C1 cos 400T ditambah E pangkat min 300T C2 sin 400T ditambah 9,6 X 9,6 kali 10 pangkat min 3. Ini nilai E pangkat min 300T kita kalikan ke dalam kurung ini sehingga nanti hasilnya seperti ini. Kemudian kita substitusikan nilai T-nya itu 0. Nanti menghasilkan Q0 sama dengan C1 tambah 9,6 dikali 10 pangkat min 3. Dengan Q0 itu kan sama dengan 0. Jadi 0 sama dengan C1 tambah 9,6 kali 10 pangkat min 3. Kita dapatkan C1-nya berpindah ruas sehingga menjadi min 9,6 dikali 10 pangkat min 3. Nah, kemudian I-nya kan tadi itu sama dengan Q aksen 0 sama dengan 0. Di mana Q-nya itu E pangkat min 300T, C1 cos 400T ditambah C2 sin 400T ditambah 9,6 kali 10 pangkat min 3. Karena 9,6 X 10 pangkat min 3 itu merupakan konstanta dan turunannya 0, maka kita berfokus hanya ini saja. Nah, maka Q-nya itu sama dengan U kali V, di mana jika kita turunkan menghasilkan U aksen V ditambah V aksen U. Di mana U itu kita misalkan E pangkat min 3 di mana E pangkat min 300 itu kita misalkan sebagai U dan U aksennya itu min 300 E pangkat min 300T dan V-nya itu C1 cos 400T ditambah C2 sin 400T, di mana jika diturunkan menghasilkan min 400 C1 sin 400T ditambah 400 C2 cos 400T, sehingga kita memperoleh Q aksennya itu min 300E pangkat min 300T C1 cos 400T dikurang 300E pangkat min 300T C2 sin 400T dikurang 400E pangkat min 300T C1 sin 400T ditambah 400E pangkat min 300T C2 cos 400T. Nah, untuk I0-nya sama dengan 0, di mana I-nya itu sama dengan Q aksen. Di mana tadi Q-nya itu
E pangkat min 300T kali C1 cos 400T, C2 sin 400T ditambah 9,6 kali 10 pangkat min 3. Q aksen nolnya, jadi ini kita turunkan, jadi menghasilkan kita turunkan. Setelah diturunkan kita substitusi nilai T-nya sama dengan 0. Jadi menghasilkan min 300 kali min 9,6 dikali 10 pangkat min 3 ditambah 400 C2. Nah, ini di sini kita akan memperoleh C2 nanti, di mana kita peneruskan 400 C2, min 400 C2 itu sama dengan min 300 kali 9,6 kali 10 pangkat min 3. Ini kita kalikan sehingga nanti menghasilkan min 400 C2 sama dengan ini kali ini menghasilkan 28,8 kali 10 pangkat min 1. Kemudian C2-nya itu sama dengan 28,8 dikali 10 pangkat min 1 per 4 min 4 kali 10 pangkat 2 itu hasilnya min 7 per 2 kali 10 pangkat min 3. Nah, sehingga solusi khususnya kita substitusi tadi nilai C1 ke C2 ke PD ini ke persamaan ini sehingga hasilnya Q sama dengan 10 pangkat min 3 kali 9,6 kurang E pangkat min 300 T dikali 9,6 cos 400 T ditambah 7,2 sin 400 T. Nah, kemudian untuk mendapatkan nilai arus I, maka dilakukan pendiferensialan solusi khusus terhadap T. Diperoleh Q sama dengan 10 pangkat min 3 kali 9,6 dikurang E pangkat min 300 T dikali 9,6 cos 400 T ditambah 7,2 sin 400 T. Kita turunkan ini, terhadap T yang dimana rumusnya itu U kali V sama dengan U aksen V tambah U V aksen U, dimana U nya itu sama dengan 10 pangkat min 3 dan turunannya sama dengan 0, V nya itu 9,6 dikurang E pangkat min 300 T 9,6 cos 400 T ditambah 7,2 sin 400 T dengan turunannya itu 6000 E pangkat min 300 T sin 400 T sehingga diperoleh Q aksen T-nya itu 6000 E pangkat min 300 T sin 400 T dikali 10 pangkat min 3 dan ini nilai ini dikali dengan nilai ini menghasilkan Q aksen T sama dengan 6E pangkat min 300 T sin 400 T. Nah, nilai ini itu merupakan nilai IT-nya, sehingga diperoleh nilai arus pada waktu IT adalah IT sama dengan 6E pangkat min 300 T sin 400 T. Baik, itulah tadi penjelasan saya mengenai aplikasi persamaan diferensial order 1 dan juga persamaan diferensial order 2. Baik. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.